Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi De Pratama dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan. Dr. I.R.J. Grit dalam bukunya Elementa Philosophiae merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip yang diketahui dengan kekuatan budi kodrati dengan mencari sebab musababnya yang terdalam. Objek material filsafat adalah seluruh realitas, sedangkan objek material ilmu pengetahuan lainnya senantiasa khusus dan terbatas. Ilmu-ilmu pengetahuan lainnya senantiasa menyelidiki bagaimana struktur objeknya, sedangkan filsafat selalu mencari sebab-sebabnya yang terdalam, mencari hakikat realita. Jadi apabila kita berfilsafat, kita selalu berusaha untuk berpikir mendasar dan mendalam, berpikir radikal dengan mencari akar yang terdalam, bukan berdasarkan agama, sebab agama berdasarkan wahyu ilahi, melainkan dengan penggunaan kekuatan budi kodrati manusia sendiri. Itu dari Gunawan Setiarjo 1999. Mengapa Pancasila disebut filsafat? Pancasila memenuhi ciri-ciri sebagai filsafat. Di bawah ini adalah beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Pendapat dari Muhammad Yamin. Dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin menyebutkan ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Hakikat filsafat Friedrich Hegel ialah sintesis pemikiran lahir dari antitesis pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis, dan ini adalah tepat. Begitu pula dengan ajaran Pancasila, satu sintesis negara yang lahir dari satu antitesis, dan kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran filsafat Pancasila yang disebutkan dengan terang dalam Mukadamah Konstitusi 1945 itu yang berbunyi, maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami ini dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di sini disebutkan sila kelima untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dunia, dan kemerdekaan. Pendapat Notonegoro. Dalam lokakarya pengalaman Pancasila di Yogyakarta, Notonegoro antara lain dinyatakan dalam kalimat keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata-kata berdasarkan kepada tersebut menentukan kedudukan Pancasila dalam negara dalam pengertian dasar filsafat. Dari pembicaraan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menjelang proklamasi kemerdekaan dapat disimpulkan bahwa dasar itu dimaksudkan dengan dasar filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat di negara kita adalah Pancasila yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan dan pergaulan sehari-hari. Sebagaimana telah dirumuskan oleh Presiden Soekarno, Pancasila pada hakikatnya telah hidup sejak dahulu dalam moral, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kesatuan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan kesatuan di mana sila ketuhanan yang Maha Esa mempunyai ruang lingkup seluruh Indonesia. Sedangkan negara Indonesia adalah negara di mana warga negaranya dapat menjalankan ibadah agamanya secara leluasa. Namun, segenap rakyat hendaknya menghilangkan egoisme agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dapat dipisahkan dari sila-sila yang lain. Misalkan, dengan sila yang ketiga, agar mendapatkan gambaran yang jelas, ucapan Bung Karno sebagai berikut. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pola pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2
yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan internasionalisme. Dalam sila persatuan Indonesia diakui dan disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku yang mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang beraneka ragam. Perbedaan-perbedaan yang ada bukanlah merupakan hambatan, akan tetapi justru menjadi pendorong untuk bersatu. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas dan kriteria filosofis serta beberapa pendapat tersebut, sistem Pancasila memiliki kriteria dan sifat-sifat universal dan memiliki ciri-ciri khas nasional sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal mencari kebenaran yang hakiki. Yang kedua, bersifat monoteis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, monodualisme dan monopluralisme dan integralistik yang mengutamakan ketuhanan, kesatuan, dan kekeluargaan. Yang keempat, satu kesatuan totalitas yang bulat dan utuh antar sila-sila Pancasila. 5. Memiliki corak universal, terutama sila 1 dan sila 2, serta corak nasional Indonesia terutama sila 3, 4, dan 5. Yang keenam, idealisme fungsional, dasar dan fungsi serta tujuan ideal sekaligus. Yang ketujuh, harmonis ideal, asas selaras, serasi, dan seimbang. Yang ke-8, memiliki ciri-ciri dimensi idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.